Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi sebesar rata-rata 6,5% untuk tahun 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yasiri pun berharap seluruh pihak untuk dapat menerima keputusan kenaikan UMP tahun 2025 yang telah memperhatikan daya beli pekerja serta daya saing usaha. Nanti rekan-rekan perwakilan kita menyuarakan agenda aksi kita pada hari ini. Mari sejenak kita menundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan secara resmi besaran kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun 2025 sebesar rata-rata 6,5%. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota yang ditetapkan naik sebesar 6,5% mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Tak hanya UMP dan UMK, dalam aturan ini disebutkan pula bahwa upah minimum sektoral provinsi atau UMSP dan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK tahun 2025 akan sama-sama berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Yasirli berharap penetapan kenaikan upah minimum 2025 sebesar rata-rata 6,5% bisa diterima oleh semua pihak. Kami harap kiranya semua pihak dapat melaksanakan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha. Pemerintah memastikan pengumuman besaran UMP dan UMSP 2025 paling lambat pada 11 Desember 2024. Sedangkan pengumuman UMK dan UMSK 2025 diumumkan paling lambat pada tanggal 18 Desember 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, industri makanan dan minuman menjaga kinerja di tengah kenaikan upah minimum, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Esa Makfirufa Mahbini, Direktur Program Indef dan juga dosen Fakultas Ekonomi IPB University. Halo, apa kabar Ibu? Baik, Mas. Terima Semoga kasih. sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga Ibu Esa, terima kasih atas waktu yang ditempatkan. Dan sudah bergabung juga Pak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Halo, apa kabar Pak Adi? Kabar baik Mas Pras. Baik. Mbak Aisyah, apa kabar? Baik, Pak Adi. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan langsung saja ke Pak Adi Lukman terlebih dahulu terkait dengan review bagaimana sih Pak update dari perkembangan industri makanan dan minuman di penghujung tahun 2024 ini Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Tentunya industri makanan dan minuman terus bergeliat meskipun naik turun ya. Kalau kita melihat tahun lalu kita bisa tumbuh 4,47% di year on year. Dan tahun ini sampai Q3 kita tumbuh 5,82. Dan tentunya ini pertumbuhan industri makanan minuman memang masih di atas pertumbuhan ekonomi kita yang 4,95 di Q3. Dan saya berharap harusnya sampai akhir 2024 ini kita berharap bisa menutup di angka mungkin sekitar 5,5% ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Memang kalau industri makanan minuman sangat variatif produknya, mulai dari pangan pokok, pangan olahan, industri intermediate, termasuk flavor, ekstraksi dan lain sebagainya. Jadi ada satu sektor yang lemah, tapi ada sektor lain yang kuat.
memang kita harus akui perkembangan industri makan minuman saat ini yang lebih banyak fokus adalah bagaimana masyarakat atau konsumen ini fokus pada pangan pokok ya, pangan olahan pokok yang memang basic needs, terutama di kelas menengah bawah, karena memang terkait dengan daya beli mereka difokus sana, sehingga secondary food agak sedikit tertinggal. Dan kalau kita lihat memang secondary food ini menjadi pilihan kedua bagi para konsumen di tengah situasi sulit daya beli konsumen yang sedikit melemah saat ini. Ini memang belum pulih kondisinya, dan mudah-mudahan pemerintah bisa melihat ini sebagai salah satu faktor yang harus diperkuat, khususnya daya beli masyarakat bawah. Baik, terkait dengan daya beli masyarakat, berikutnya ada kebijakan kenaikan UMP ini yang Anda melihat bagaimana industri Mamin menyikapinya? Ya, kami sudah menyampaikan juga ke pemerintah bahwa kami keberatan karena memang sebetulnya kami pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja punya mekanisme tripartit ya, yang biasanya dibahas di dalam tripartit pembahasannya, dan angka keluar UMP dan lain sebagainya harus ada dasarnya. Kenapa harus keluar 6,5 tersebut di tengah situasi saat ini yang sangat sulit. Inflasi kita masih di bawah 2%, sementara kenaikan UMP sangat tinggi sekali. Sementara kalau kita berkaca kepada negara-negara ASEAN, terutama pesaing kita ya di negara-negara ASEAN, hampir mereka itu sangat stabil dalam harga, tidak setiap tahun naik upah minimum ya, karena upah minimum itu sebetulnya adalah safety net. Sejatinya adalah safety net yang bukan menjadi bukan menjadi kewajiban. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya pelaku usaha atau dunia usaha juga ingin pekerja itu punya pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan safety net tersebut atau UMP tersebut. Tapi dengan kompensasi produktivitas meningkat. Sehingga kami sangat berharap upah berdasarkan produktivitas ini bisa terus dikembangkan sehingga pekerja mendapatkan income atau pendapatan yang lebih tinggi, sementara produktivitas meningkat, sehingga cost per unit itu akan semakin rendah, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dan ujung-ujungnya keterjangkauan di konsumen lokal itu juga bisa tercapai. Nah, inilah yang sebetulnya kita cita-citakan yang harus dikejar. Bukan hanya sekedar UMP itu diterjemahkan sebagai kita wajib harus sekian. Ini yang harus diluruskan sebenarnya kalau menurut kami. Baik. Sehingga kita bisa bersaing dan bisa menyediakan produk-produk yang terjangkau oleh masyarakat. Baik, Pak Adi, itu dia update dan juga tantangan terkait dengan UMP. Bu Eisa, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan kondisi seperti yang sudah disampaikan Pak Adi begitu terkait dengan industri khususnya manufaktur? Anda melihat seperti apa sih kaitannya dengan kenaikan UMP ini? Ya baik, terima kasih Mas Pras atas pertanyaannya terkait dengan UMP ya. Memang sejatinya secara teori dalam ekonomi UMP ini memang diperuntukkan ya untuk menjaga kesejahteraan pekerja gitu ya. Kalau kita lihat mungkin dari tahun ke tahun akan naik seiring dengan inflasi gitu ya, kenaikan harga. Jadi secara nominal mungkin juga akan meningkat gitu ya. Wage-nya gitu atau upah itu akan meningkat, namun pasti akan tergerus dengan kenaikan tingkat harga. Kalau benar tadi disampaikan oleh Pak Adi bahwa dari kalau kita lihat sekarang ini tingkat inflasi memang terjaga ya di sekitar 1,55% YoY di bulan lalu ya. Dan mungkin juga dari waktu belakangan ini inflasi itu juga masih dalam range batas yang ditargetkan gitu ya. Jadi sehingga ketika UMP atau upah itu naik gitu ya, bisa meningkatkan pertama menjaga tadi daya beli dari pekerja itu sendiri gitu ya. Jadi dia bisa membeli sejumlah barang yang sama gitu ya, jumlahnya, kuantitasnya seperti sebelum kenaikan harga. Nah, kedua, itu juga saya setuju dengan Pak Adi bahwa kenaikan upah pun juga harus sebenarnya selaras dengan produktivitas dari tenaga kerja juga gitu ya. Jadi istilahnya sepadan dengan kenaikan produktivitas. Dan ini mungkin dua hal yang perlu kita pelajari ya dalam pembentukan formulasi bagaimana UMP ini harus meningkat
Di tengah juga kita lihat daya beli masyarakat juga semakin menurun seperti itu. Baik, menarik kalau kita cermati kenaikan upah harus selaras dengan produktivitas. Apakah dari sisi penilaian Anda sendiri begitu ini melihat apakah produktivitas kita juga masih perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan provinsi dengan upah minimum provinsi tertinggi atau UMP ya di tahun 2024 ini. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, Jakarta menempati posisi pertama 5,06 juta rupiah, sementara target ataupun proyeksi di tahun depan itu menjadi 5,39 juta rupiah untuk UMP DKI Jakarta. Kemudian ada Papua Tengah di tahun 2025 itu menjadi 4,28 juta rupiah, kemudian Bangka Belitung 3,87 juta rupiah, Sulawesi Utara 3,77 juta, kemudian Aceh 3,68 juta rupiah. Berikutnya kenaikan UMP, kita lihat pergerakannya dari tahun 2018 sampai dengan 2025 yang sudah ditetapkan rata-rata naik 6,5%. Di tahun 2018 kenaikan 8,2%, kemudian 2019 8%, 2020 8,5%, kemudian 2021 tidak ada kenaikan karena kita tahu ada pandemi COVID-19, kemudian di tahun 2022 ada kenaikan 1,1%, 2023 melonjak hingga 10%, kemudian di tahun ini kenaikan UMP-nya hanya 3,7%, kemudian tahun depan 2025 sudah diputuskan 6,5%. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Esluman, Ketua Umum GAPMI, dan juga Ibu Aisyah Makfiruha Rahmini. Beliau adalah Direktur Program Indef sekaligus dosen FEM IPB University. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Ibu Aisyah, sempat tertunda tadi kalau kita bicara mengenai kenaikan UMP tadi yang tadi sudah digarisbawahi Pak Adi, kemudian Anda juga harus selaras dengan peningkatan daya saing, kemudian tenaga kerjaan kita begitu dari sisi produktivitasnya. Nah, ini posisinya saat ini seperti apa pengamatan Indef sendiri? Ya, kalau kita melihat dari produktivitas tenaga kerja ini masih menjadi sebuah tantangan ya, baik secara nasional dan secara sektoral di industri juga. Kalau kita lihat secara demografi pun ya, atau secara ketenaga kerjaan, produktivitas pekerja ini dibandingkan dengan negara-negara lain, kita daya saingnya juga masih cukup menantang gitu ya, masih cukup rendah. Sekitar pertumbuhannya kalau kita lihat dari sepanjang 10 tahun belakangan itu hanya bersekitar di bawah 3%, 2,6%. Sementara negara-negara lain seperti Vietnam gitu ya, Cina atau Singapura itu jauh melebihi dari angka tersebut gitu. Sementara kalau kita lihat juga pun ya gaji di Vietnam, kalau kita lihat compare antara tenaga kerja kita dengan Vietnam ini juga masih menjadi harus ada yang ditingkatkan gitu ya, baik itu dari skills ya, kemudian bagaimana meningkatkan produktivitasnya secara kebutuhan ya, apa yang dibutuhkan oleh industri ini juga sangat penting kita pelajari ke depan dan harus terus ditingkatkan. Misalnya bagaimana kemampuan pengetahuannya ya, menggunakan manufaktur di industri itu juga saat ini vokasi pun ya masih banyak pelajar lulusan vokasi dan SMA yang juga masih belum diserap oleh lapangan pekerjaan, dan ini juga banyak pun juga disampaikan ya dari industri pun kita juga perlu meningkatkan kemampuan ya, reskilling dan upgrading dari tenaga kerja kita. Baik. Nah, dari GAPMI sendiri, Pak Adi, ada lihat langkah-langkah apa nih yang mungkin sudah disiapkan juga nih oleh produsen Mamin juga terkait dengan menghadapi kenaikan UMP, kemudian tadi bagaimana upscaling juga dari kemampuan nih dari karyawan ataupun pekerja di industri Mamin sendiri?
Benar, jadi upscaling terkait dengan kompetensi pekerja ini menjadi tantangan besar di Indonesia. Kami sangat sulit mendapatkan tenaga kerja kompeten, khususnya untuk penerapan teknologi baru, penerapan industri 4.0 yang saat ini sudah sangat berkembang di dalam industri. Saya kebetulan beberapa bulan lalu menerima banyak kunjungan dari luar negeri. Mereka bercerita tentang teknologi yang mereka terapkan. Saya sangat miris sekali kalau kita tidak bisa mengejar itu, kita akan semakin tertinggal. Oleh sebab itu, dari industri makanan dan minuman, saya melihat khususnya banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai melihat bagaimana penerapan teknologi industri 4.0, automation, AI, dan lain sebagainya ini menjadi salah satu andalan. Jujur kita harus melakukan itu kalau kita mau bertahan dan bisa bersaing di pasar global. Kalau tidak, kita akan semakin tertinggal. Oleh sebab itu, saya berharap kompetensi dari tenaga kerja ini, upscalingnya menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menyesuaikan itu. Kami melalui Kementerian Perindustrian banyak melakukan kerjasama dengan SMK, dengan ini. Bahkan sekarang banyak kurikulum dalam pendidikan vokasi itu menyesuaikan kebutuhan industri. Ini yang sudah mulai dikerjakan, kami sangat support sekali, dan banyak industri yang sudah bekerja sama dengan vokasi-vokasi, edukasi vokasi ini, sehingga bisa memenuhi kebutuhan kami. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap pemerintah segera mendorong pengupahan berdasarkan produktivitas supaya kita bisa saling mendukung. Jadi pekerja mendapatkan income yang tinggi, produktivitas meningkat sehingga unit per cost-nya akan semakin murah. Dan yang tentunya yang kami lakukan saat ini juga adalah bagaimana kita mencari dari faktor-faktor lain, input dari industri atau produksi ini, mulai dari alternatif bahan baku, alternatif supply chain, rantai pasok di prosesnya sendiri, teknologinya sendiri. Kita berharap semakin mengefisienkan sehingga kita bisa mengkompensasi kenaikan-kenaikan yang sangat tinggi di dalam pengupahan ini. Ini yang kita lakukan terus supaya kita tetap bisa bertahan dan bersaing di pasar global. Baik, nah Bu Aisyah, lantas dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pelaku industri sendiri begitu untuk meningkatkan kemampuan, kemudian bagaimana menjalin kerjasama begitu baik dari sisi vokasi tadi, sementara di satu sisi kenaikan ya UMP pun menjadi tantangan tersendiri. Nah, kira-kira next apa yang mungkin perlu dilakukan begitu, entah itu oleh pemerintah, begitu dunia usaha juga begitu untuk menyikapi kenaikan UMP di tahun depan. Mengingat juga tahun depan ada kenaikan PPN 12% meskipun sudah ditetapkan secara selektif hanya untuk barang mewah saja, Bu Aisyah. Iya, baik. Tentunya ya kita ke depan harusnya pemerintah akan melihat ya bagaimana nanti diobservasi lagi kemudian bagaimana daya beli masyarakat dan juga kemampuan industri itu sendiri. Yang pasti dengan maraknya dari sisi sektor industri pun ya melihat bahwa ini 6% itu belum sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Tentunya pemerintah harus juga melihat bagaimana apakah akan ada insentif yang diberikan kepada sektor industri dalam mengkompensasi beratnya misalnya UMP tersebut gitu ya. Karena saya rasa ke depan pun juga tantangan ke depan bagi industri ini masih belum pulih ya dari pandemi dan juga gejolak-gejolak secara geopolitik dan ketidakpastian global dan memberikan tantangan performa industri tersebut gitu ya. Dan di sisi yang konsumen gitu ya, pemerintah juga terus ya melihat bahwa ketika tadi PPN ini berdampak pasti terhadap daya beli dan juga apakah nanti akan dikompensasi dengan misalnya subsidi terutama bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah ya, dan juga tentunya kelompok menengah ya, kelas menengah ini juga perlu diperhatikan karena bagaimanapun mereka juga adalah tulang punggung dari perekonomian kita gitu ya, dari konsumsi, pembayar pajak ya sebagai penggerak motor dari perekonomian kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Aisyah, lantas formulasi yang ideal kalau kita bicara mengenai UMP untuk menentukan angkanya, ini yang tidak terlalu membebani pertumbuhan industri manufaktur, kemudian bagaimana kita tetap menjaga daya beli, kesejahteraan para pekerja ataupun masyarakat di Indonesia itu bagaimana ya kira-kira?
Iya, pasti tentunya ya pemerintah harus mendengarkan dari berbagai pihak karena saya yakin juga pemerintah pasti di tengah-tengah ya antara bagaimana menyeimbangkan kemampuan daya beli masyarakat dan juga di satu sisi harus melihat juga kemampuan dari kinerja harus terus mendorong ya dari sisi lapangan atau sektor industri gitu ya. Di satu sisi pastinya pemerintah harus melihat dari daya beli indikator-indikator seperti misalnya inflasi, bagaimana perkembangan inflasi terakhir ya. Kalau kita lihat memang periode inflasi tinggi itu sudah menurun ya di akhir awal tahun 3%, YoY sekarang sudah turun ke 1%. Nah, dari sisi manufaktur pun ya kita harus melihat bahwa bagaimana performa industri manufaktur kita. Sekarang pasti banyak nih industri-industri yang agaknya PMI dari sektor manufaktur juga masih di bawah 50 ya indeksnya. Berarti ini ada indikasi bahwa sektor industri ini melakukan kontraksi atau menunggu tidak ekspansif gitu kan. Berarti kalau kita lihat berarti ini ada tantangan sendiri. Jadi bagaimana agar dukungan pemerintah untuk mendorong juga supaya mereka tetap bisa tumbuh atau bisa juga meningkatkan outputnya, tentunya butuh dukungan pemerintah. Jadi secara regulasi pun juga harus mendukung bagaimana sektor industri ini agar tetap bertahan di tengah ketidakpastian global. Baik, Pak Adi, lantas bagaimana proyeksi optimisme dari teman-teman pelaku industri makanan dan minuman untuk menyikapi bagaimana potensi kenaikan UMP ini terkait dengan kinerja di tahun depan begitu? Ya, kalau saya lihat saya tetap optimis seperti tadi saya sampaikan industri makanan minuman itu variasinya banyak sekali mulai dari pangan pokok, intermediate sampai pangan secondary food yang menjadi konsumsi kedua ya. Nah, karena masih banyak sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor, jadi masih banyak investor asing yang maupun investor dalam negeri yang berminat masuk ke industri makanan dan minuman. Terbukti pertumbuhan kita cukup bagus ya untuk investasi ya, dan pertumbuhannya PMDN itu di Q3 kemarin 23% dibanding tahun lalu year on year. Untuk PMA 8% lebih. Saya kira ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak peminat masuk ke Indonesia karena memang pasar kita besar dan permintaan tetap tumbuh. Namun demikian ada catatan beberapa sektor secondary food itu tadi yang menjadi tantangan bagi industri makan minuman karena ini juga sebetulnya bukan mewah sekali tapi sebetulnya kebutuhan sekunder yang kita berharap juga bisa dinikmati oleh konsumen Indonesia. Nah inilah saya berharap pertumbuhan saya optimis masih harusnya masih di atas 5,5% sampai 6% ya tahun depan ya. Mudah-mudahan ini bisa kita capai. Belum normal karena kalau normal itu biasa industri makan minuman di atas 7 sampai 9% ya. Ini mudah-mudahan kita bisa menuju ke normal. Baik, 6% rata-rata di tahun 2025 begitu dan semoga bisa mengejar target 8% begitu ya. Pak Adi, kita tunggu nanti insentif-insentif apa lagi yang akan disiapkan oleh pemerintah dikenaikan dengan PPN 12%, kemudian bagaimana tantangan dari penurunan daya beli masyarakat juga bisa segera diatasi begitu di tahun 2025 mendatang selain kenaikan UMP-nya tadi. Baik, Pak Adi, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih atas update informasi yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Bu Isa, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Adi, Ibu Isa, terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.